Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai menentukan prosedur penilaian, evaluasi, proses, dan hasil belajar. Yang akan saya jelaskan yang pertama ada definisi, yang kedua teori pendukung, yang ketiga bagaimana, yang keempat mengapa, yang kelima referensi. Yang pertama definisi. Yang pertama ada definisi penilaian. Definisi penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Yang kedua, evaluasi proses. Evaluasi proses adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar adalah prestasi belajar yang dicapai siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar dengan membawa suatu perubahan dan pembentukan tingkah laku seseorang. Yang kedua, teori pendukung. Nah, teori-teori pendukungnya yang pertama, menurut Nana Sujana, penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Yang kedua, menurut Dimyati dan Mujiono, hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Yang ketiga, menurut Tyler, evaluasi adalah proses penentuan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Selanjutnya, bagaimana? Nah, ada macam-macam teknik penilaian hasil belajar. Yang pertama ada teknik tes, meliputi tes tertulis, tes lisan, tes praktik. Yang kedua, teknik non-tes, meliputi observasi, penugasan, produk, portofolio, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prosedur penilaian. Yang pertama, kajian materi pembelajaran. Yang kedua, memilih teknik penilaian. Yang ketiga, perumusan kisi-kisi. Yang keempat, penulisan butir soal. Yang kelima, penimbangan. Yang keenam, perbaikan. Yang ketujuh, uji coba. Yang kedelapan, diujikan atau diteskan. Yang kesembilan, pemberian skor. Dan yang terakhir, putusan. Prosedur evaluasi hasil belajar. Menurut Mohtar Bukhori, langkah-langkah pokok dalam evaluasi terdiri: yang pertama, perencanaan evaluasi, yang kedua, pengumpulan data, yang ketiga, penggunaan hasil-hasil evaluasi. Yang pertama, perencanaan evaluasi. Dalam perencanaan evaluasi, kegiatan yang harus dilakukan meliputi menetapkan tujuan evaluasi, menetapkan aspek-aspek yang harus dinilai, menentukan metode evaluasi atau alat evaluasi yang sesuai, menetapkan frekuensi evaluasi yang artinya perlu direncanakan jumlah pelaksanaan evaluasi yang akan dilakukan untuk satu periode tertentu. Yang kedua, ada pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu pelaksanaan evaluasi, memeriksa hasil evaluasi, menganalisis skor dengan teknik analisa statistik dan bukan statistik, selanjutnya memberikan interpretasi terhadap skor. Yang ketiga, penggunaan hasil-hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang sudah diperoleh dapat digunakan untuk membuat laporan pada orang tua siswa tentang kemajuan anaknya dalam belajar. Nah, selanjutnya ada mengapa. Mengapa kita harus menentukan prosedur penilaian, evaluasi, proses, dan hasil belajar? Nah, manfaatnya yang pertama bagi siswa. Siswa dapat mengetahui sejauh mana dia telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru.
Yang kedua, bagi guru. Nah, ada yang A, guru akan mengetahui siswa-siswa mana yang sudah menguasai bahan pelajarannya. Yang B, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa. Yang C, guru akan mengetahui apakah metode yang diberikan sudah tepat atau belum bagi siswa. Nah, yang ketiga ada bagi sekolah. Yang pertama, dengan evaluasi dapat diketahui kondisi belajar yang dilangsungkan di sekolah. Yang kedua, informasi guru tentang tepat tidaknya kurikulum sekolah merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah yang dilakukan oleh sekolah sudah memenuhi standar atau belum. Pemenuhan standar akan terlihat dari bagusnya angka-angka yang diperoleh. Nah, ini adalah website yang saya ambil, beberapa website yang saya ambil. Nah, penyusunnya yaitu saya sendiri, Sally Markuri, kelas 4A Pendidikan Matematika di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.